Wah, begitu luar biasa ya Tuhan menyediakan tumbuhan dan hewan dalam kehidupan manusia. Shalom anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian semua? Puji Tuhan, tetap bersukacita dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Doa ibu kalian semua selalu sehat. Jumpa lagi dengan Bu Hana melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 1. Saat ini ibu akan menyampaikan materi pembelajaran 8. Aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Dengan pokok bahasan, Allah menciptakan tumbuhan dan hewan. Ayo anak-anak, jangan lupa siapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Pada saat ini kami akan memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 1. Tuhan, tolonglah berikan kepada kami kemampuan untuk memahami pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menceritakan kisah penciptaan tumbuhan dan hewan dalam Alkitab. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, kalian semua pasti sudah tahu bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Makhluk hidup itu ada berapa jenis ya? Ayo coba sebutkan. Benar, makhluk hidup itu ada 3 jenis. Makhluk hidup yang pertama adalah manusia. Makhluk hidup yang kedua yaitu hewan. Dan makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Pada saat ini kita akan membahas hewan dan tumbuhan. Anak-anak, kita akan belajar penciptaan tumbuhan dan hewan dengan membaca Kitab Kejadian pasal 1 ayat 30 sampai 31. Mari anak-anak kita membuka Alkitab terlebih dahulu. Bu Hana akan membacakan ayat Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 30 sampai 31. Silahkan anak-anak menyimak pada Alkitabnya masing-masing ya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 30 sampai 31 berkata, "Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, sekarang anak-anak perhatikan baik-baik apa yang ibu sampaikan ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kisah penciptaan pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ada 2 jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada tumbuhan yang hidup di darat. Dan ada juga tumbuhan yang hidup di air. Kemudian Tuhan juga menciptakan hewan. Tuhan menciptakan hewan dalam 2 hari penciptaan, yaitu pada hari ke-5 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan hewan yang hidup di darat. Ayo anak-anak, coba sebutkan contoh binatang yang hidup di air. Ya, benar, ada berbagai jenis ikan, kuda laut, bintang laut, ubur-ubur, buaya, kepiting, dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar burung, kelelawar, kupu-kupu, capung. Semua ini adalah contoh hewan yang hidup di udara. Nah, sekarang coba siapa yang tahu contoh hewan yang hidup di darat? Ya, bagus sekali. Ada banyak hewan yang tinggal di darat. Contohnya ada sapi,
Apakah hanya itu saja contoh tumbuhan dan hewan? Tentu saja tidak. Masih banyak sekali contoh-contoh tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 dan di akhir penciptaan ketika semua kebutuhan hidup sudah ada. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia dan diberi kuasa atas hewan dan tumbuhan. Manusia harus bisa menggunakan kuasa dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, manusia boleh menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sumber kehidupannya. Namun, juga harus merawat dan memelihara kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pada mulanya, manusia dan hewan memakan tumbuh-tumbuhan. Mereka hidup bersama dengan damai. Tidak ada permusuhan antara manusia dan hewan, ataupun hewan dengan hewan. Namun, keadaan kehidupan berubah setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia diusir dari Taman Eden. Anak-anak, di luar Taman Eden, manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus menanam tumbuhan dan merawat hewan untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang, perhatikanlah gambar di samping. Supaya mendapatkan nasi untuk dimakan, manusia harus menanam padi. Yang kedua adalah sayuran. Manusia harus menanam sayuran untuk dapat dinikmati hasilnya. Kemudian, untuk mendapatkan telur dan daging, manusia harus memelihara ayam dan binatang lainnya. Semua hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita sangat berguna untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyediakan hewan dan tumbuhan untuk kita nikmati bagi kelangsungan hidup kita. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami bersyukur karena Tuhan telah menciptakan hewan dan tumbuhan yang dapat kami nikmati. Terima kasih karena kami bisa menjadi hidup sehat karena hewan dan tumbuhan yang telah Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa budayakan selalu hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker. Salam sehat penuh semangat dari Bu Hana untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.